Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku ingin membuat jurnal. Ini adalah jurnal pertama aku. Nah, yang dimaksud jurnal itu apa dan apa sih sebenarnya yang mau aku buat? Kalau kalian penasaran, tonton terus videoku sampai habis ya, dan jangan di skip. Sebenarnya istilah jurnal-jurnal ini udah sering dibikin sama anak zaman dahulu, yaitu adalah buku diary. Bisa dibilang buku diary ataupun buku pribadi. Nah, pasti zaman-zaman dulu tuh sering banget bikin buku diary, kita curhat di buku diary. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya enggak deh, karena tuh curhatnya tuh di medsos, di status, di WA, di Instagram, di Twitter. Kayaknya udah intinya dia curhat biar semua orang tuh tahu, biar orang tuh care sama dia, bukan dia curhat kepada dia dan juga sama Tuhan, tapi dia curhat biar orang tahu kalau dia lagi kesusahan. Nah, skip aja deh tuh, aku nggak mau bahas itu. Aku di sini cuma membahas apa sih sebenarnya jurnal itu. Nah, sebelum bikin jurnal, di sini aku pakai alat seadanya atau bahan seadanya. Yang pertama itu adalah buku. Ini tuh bukunya udah lama banget, kalau nggak salah itu waktu aku SMP dikado sama teman aku. Nah, ini dia bukunya. Dulu zamannya emoji gini ya, ini tuh menurutku dulu tuh udah bagus banget, tapi sekarang juga masih bagus kok, masih bisa digunain dan masih berfungsi. Kemudian itu aku udah punya kertas. Nah, kalau ini tuh terserah ya, kalian pakai apa aja yang ada di rumah, jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah sama seperti aku. Namanya juga mau bikin jurnal ya kan. Terus di situ aku juga ada pensil warna, ada juga spidol yang biasanya aku pakai, dan juga penggaris. Oke, langsung aja ya. Di sini aku mau bikin jurnal sambil ngobrol-ngobrol sama kalian ya. Nah, jadi mohon maaf kalau videonya nanti agak panjang, karena di sini aku mau menjelasin dan juga mau ngobrol sama kalian. Jadi ada banyak alat produktivitas yang membantu kita untuk tetap fokus dalam mengerjakan pekerjaan. Salah satunya yang sedang booming adalah jurnal ataupun bullet journal. Gimana sih bacanya? Bullet apa bolet apa sih ya? Nah, kalian pernah dengar gak sih istilah ini? Atau baru tahu ini? Nah, buat kalian yang baru pertama kali ngerti tentang apa itu bullet journal atau jurnal, ini pas banget. Makanya di sini sambil nunggu proses jurnal aku jadi, aku juga mau menjelasin biar kalian ngerti bagaimana penjelasannya, bagaimana teorinya, dan bagaimana aplikasikannya yang aku lakukan seperti sekarang ini. Nah, jadi sistem bullet journal ini adalah sistem perencanaan yang lagi kekinian banget. Jadi udah banyak youtuber yang menggunakan bullet journal ini. Nah, sebenarnya apa sih bullet journal itu? Bullet journal adalah salah satu sistem perencanaan yang bersifat analog dan membantu kita untuk mengatur atau melakukan aktivitas yang berulang atau rutinitas menjadi lebih teratur, fokus, dan terorganisir. Nah, begitulah kira-kira. Jadi semacam planner yang lagi hits belakangan ini. Pasti kalau kalian suka bikin planner ataupun suka lihat planner, pasti udah tahu ya apa itu planner. Nah, kalau nggak tahu, kalian juga bisa lihat video aku yang sebelumnya. Aku bikin weekly planner juga dan daily planner juga, kalian bisa lihat ya. Nah, bullet journal ini pertama kali dipopulerkan oleh Ryder Carroll, seorang desainer produk digital
yang berbasis di Amerika. Nah, pastikan kalian penasaran ya. Jadi apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya, apa sih minusnya? Jadi sesuatu yang kita lakukan pasti ada plus minusnya ya. Dan di sini aku mau jelasin kelebihan menggunakan sistem bullet journal ini adalah kegiatan atau peristiwa ataupun hobi seperti to-do list, ide, tracker koleksi yang sudah atau ingin dibaca, dilihat, quote, doodle, notes atau catatan cukup ditulis dalam satu buku atau planner saja. Jadi nggak perlu banyak buku, kalau mau lebih juga boleh. Nah, Rider sendiri mengibaratkan bahwa bullet journal ini adalah rumah yang furniturnya bisa disesuaikan oleh penggunanya. Nah, jadi aku kan sudah jelasin di awal tadi, ini tuh kayak semacam buku harian. Nah, kalian tuh kadang tuh ngisi buku harian kalian tuh dengan isi perasaan kalian ataupun kalian curhat atau apa. Nah, itu kayak semacam seperti itulah kalau diibaratkan. Tapi itu kan ditulis di buku. Cuman kalau zaman sekarang kan mungkin udah jarang ya orang pakai buku diary. Di sini ngehits lagi tapi dengan di model-model kayak dikasih tulisan, dihias, nah kayak gitu, jadi kayak ngetren lagi gitu loh. Kemudian apa sih manfaatnya? Jadi manfaat bullet journal di sini banyak banget. Nah, di sini aku akan menyinggungnya ya. Nah, menurut aku sendiri sistem ini lebih simpel dibandingkan yang lain. Kalau kalian belajar basicnya, aku yakin nggak serumit contoh-contoh yang ada di timeline Instagram. Jadi kayak gini ya, kalau kalian di jurnal-jurnal kayak aduh nggak sekreatif itu, aku nggak bisa, nggak apa-apa, karena emang semua tuh dimulai dari yang awalnya nggak bisa jadi bisa. Karena kalau nggak belajar, orang sekarang anak kecil yang awalnya nggak bisa makan karena dia dilatih akhirnya dia bisa. Nah, jadi kayak gitu, nggak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari kecuali yang tidak asal mata, itu pun kadang tuh bisa. Aduh, jadi belajar kemana-mana kan. Nah, kita balik ya. Meskipun tergolong mudah, sebelum memulai bullet journal ini, kalian harus bisa mengeksplorasi terlebih dahulu bullet journal expectation atau ekspektasi vs reality. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu kaget banget nantinya. Nah, setelahnya kalian bisa mengetahui apa aja sih manfaat dari bullet journal itu sendiri. Nah, cara aku mau ngasih tahu, setelah itu aku mau ngasih tahu cara bikinnya ya. Seperti yang kalian lihat, cara bikinnya itu mudah banget sebenarnya. Yang sulit adalah proses kreativitasnya, dan ini sifatnya relatif. Tergantung kalian sendiri ya. Aku nggak mengklaim kalau karyaku itu bagus, cuman aku ini juga di tahap belajar, jadi kita tuh sama-sama belajar sebenarnya. Dan ini tuh bullet journal pertama aku, dan aku tuh ingin share ke kalian, dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku tuh juga nggak kreatif, nggak pinter gambar, nggak pinter desain, cuman aku ingin mencoba aja seperti youtuber lain. Dan semoga nanti kedepannya aku juga bisa jadi lebih baik dalam bikin jurnal ini. Maka dari itu, ayo kita mulai sama-sama untuk teman-teman. Jadi kita bikin jurnal bersama deh. Nah, kalau kalian ingin yang simple, gunakan basicnya. Kalau nggak mau bikin layout yang rumit tapi ingin tetap tempel cantik, beli aja yang udah ada template-nya. Nah, semudah itu kan, jadi kayak kalian tuh nggak usah ribet-ribet bikin ataupun cari-cari. Kalau kalian pengen yang lucu, kalian bisa download template-nya tuh ada biasanya di Google, kalian cari aja. Dan caranya tuh sama kayak bikin stiker kemarin, cuman kan nggak di print. Di print juga sih, di print dan tinggal ditempel. Nah, kalian tinggal
kan tulis not kalian ataupun yang kalian ingin tulis di situ, kemudian kalian tambah stiker dan gambar sedikit, udah jadi nggak perlu dari not aku kayak gini. Tapi karena di sini aku sendiri juga lagi belajar, makanya aku juga pengen banget bikin dari nol, jadi aku tuh ngerti biar aku tuh bisa berproses gitu loh, menjadi lebih baik biar nanti jurnal aku bisa jadi bagus seperti teman-teman yang lain. Nah kayak gitu. Meskipun begitu, kita nggak perlu harus kreatif juga. Nggak kreatif pun nggak masalah, sah-sah aja. Seperti pemanasan aku tentang bullet journal ini. Ini pun juga ala kadarnya. Pertama kali bikin dan juga pertama kali aku nge-video buat kalian. Jadi ini tuh nggak ada rencana mau bikin tema apa, pokok tag video bikin ini. Nah ini aku persembahkan buat kalian gitu aja sih. Nah kalau kalian tanya, ini aku pakai merek buku apa, murah kok, pokok murah, bahkan itu dikasih jadi pakai seadanya, dan itu kertas itu juga pakai seadanya di rumah. Bahkan kan kalian juga tahu ya kalau aku stiker tuh juga bikin sendiri loh, semua bikin sendiri. Kalau kalian juga lihat dompet wallet aku juga bikin sendiri, celangan juga bikin sendiri. Nah aku tuh di sini sistemnya tuh mau low budget, jadi kayak mau ngasih tahu ke kalian kalau mau bikin seperti itu nggak harus beli, nggak harus pakai yang mewah. Asalkan kalau kalian pengen, kalian tuh juga bisa lakukan apa yang aku lakukan, bikin amplop pun juga gitu. Kalian nggak usah beli, bikin sendiri aja pakai kertas biasa juga bisa. Kalau yang lebih cantik kalian hias, nah kayak gitu. Nah yang aku lakukan hanya membuat hiasan-hiasan simpel, dan juga aku juga ada ini di sini bekas-bekas dulu aku bikin kreatif, bikin apa ya namanya, kayak zaman dulu tuh kayak aku udah lupa deh, cuman kapan-kapan aku mau unboxing ya, mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang aku bikin waktu aku bikin apa ya namanya, kreatif aku lupa ya, maaf ya. Terus aku tuh sebenarnya juga belum begitu banyak mengenal seluk-beluk bullet journal, dan contoh di atas ini hanya contoh awal aja. Nanti aku makin lama aku ingin mempelajari juga. Keuntungan lain membuat bullet journal ini adalah kemudahan dan efisiensi sistemnya yang membantu kita tuh lebih produktif dan fokus. Contohnya layout di atas itu, ketika aku mendadak memiliki ide, aku tinggal buka lembar berikutnya dan tinggal menambahkan kertas-kertas ataupun ilustrasi yang aku punya, aku tempel di situ. Sistem planning kayak gini tuh sebenarnya tuh udah sempat eksis tuh di Instagram tuh 1 tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang mulai memakai metode bullet journal ini, terutama pelajar. Jadi aku tuh udah nemuin kayak gini tuh udah lama sebenarnya, di YouTube itu udah banyak, di Instagram juga banyak kan. Dan itu aku karena mereka bikinnya bagus-bagus gitu, jadi aku ingin ikutan. Nah ini tujuan pertama aku, dan aku ingin bisa belajar seperti mereka. Dan bullet journal ini juga mempermudah pengawasan aktivitas dan hal-hal penting lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan kebebasan untuk berkreasi, metode ini membuat planning jadi lebih menyenangkan. Nah kalau aku pribadi sendiri ini, aku mau bikin jurnal ini adalah karena aku juga sudah punya daily planner, weekly planner. Nah itu udah di situ udah aku isi dengan apa yang aku lakukan setiap minggu, apa yang aku lakukan setiap hari. Nah kalau di jurnal ini aku nanti mau isi apa yang ingin aku ungkapkan, apa yang
aku lakukan sehari ini, apa yang bikin aku bahagia, intinya curahan hati aku. Dan aktivitas aku sehari-hari aku tulis di sini, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau planner aku udah bikin di lembarannya sendiri. Jadi buku ini khusus untuk jurnal aku ataupun buku harian aku, jadi kayak pengganti buku harian aku gitu. Makanya manfaatnya banyak banget kalau kalian bisa bikin. Nah itu tuh bikin seperti itu tuh enaknya tuh waktu di malam hari sebelum tidur udah selesai melakukan aktivitas, nah kita bikin jurnal ini. Jadi kita tuh bisa mengungkapkan apa yang kita lakukan seharian, nah dan besoknya kita mau melakukan apa, nah kayak gitu ya. Itu bagus banget tuh kayak gitu. Nah aku punya saran nih buat kalian yang ingin mencoba pertama kali buat jurnal ini. Jadi pelan-pelan aja dulu. Pertama pikirkan tujuan kita atau membuat bullet journal. Jadi kalau kalian mau bikin bullet journal ini buat aktivitas sehari-hari atau buku harian kalian, itu sah aja. Pertama kalau kalian ingin ya random aja kayak aku yang lakukan sekarang, ya random aja kayak waktu bikinnya kalian bisa bilang aduh adanya alat di sini tuh ini, adanya bahan di sini tuh udah tempelin aja. Intinya terserah kalian kalau kalian pengen random kayak aku. Nah kalau kalian pengen ada tema-tema sendiri, kalau kalian lagi sedih kalian bisa bikin tema serba merah, kalau kalian lagi bahagia kalian bisa bikin tema serba pink ataupun biru ataupun apa. Jadi pertama bikin dulu tujuan dari jurnal itu apa, terus dari sana tuh kita bisa mulai memetakan bagaimana kita akan mendesain jurnal kita seperti yang aku bilang tadi, dan akan diisi dengan apa aja dan peralatan apa aja yang kita butuhkan. Ingat, tujuannya adalah untuk menyelesaikan apa yang kita kerjakan, bukan membuatnya terlihat begitu sempurna. Emang nggak menafik ya kalau jurnal kita bagus tuh kayak bikin semangat gitu. Tapi kalau pertama itu yang penting kita mulai aja dulu, kita bisa aja dulu, kita pelan-pelan aja dulu. Nanti kalau lama-lama tetap mengikuti, pasti lama-lama pasti bisa. Orang yang awalnya nggak bisa masak, kalau kita belajar masak karena terbiasa, akhirnya bisa. Ini tuh sama kayak gini. Jadi kalau enggak pelan-pelan mulai dari awal, kita nggak bisa sebagus orang-orang. Nah selain itu kita juga bisa membuat jadwal rutin mengisi bullet journal agar enggak terbengkalai akibat kita mager atau enggak sempat melakukannya. Nah ini tuh kebiasaan orang, kita tuh semangat di awal terus di akhir-akhir kita mager. Maka dari itu tentukan tujuan kalian dulu. Buatlah rutinitas setiap hari untuk menyusun lembar harian jurnal dan merancang tugas-tugas yang hendak dikerjakan. Ini bisa dilakukan pada malam hari sebelum tidur atau di pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Dengan teknik ini, kita bakal lebih mudah mengorganisir waktu untuk merapikan bullet journal tanpa mengabaikan berbagai hal yang mesti dikerjakan di hari itu juga. Nah seperti yang gue bilang tadi, bikin kayak gini tuh enaknya malam hari, tapi terkadang tuh ada orang yang malam hari tuh udah capek, inginnya tuh udah langsung istirahat karena besok banyak aktivitas yang menunggu. Jadi daripada aku bikin kayak gini menyita waktu aku 30 menit ataupun berapa menit, jadi lebih baik aku langsung tidur. Kan banyak yang seperti itu. Atau mungkin kalian bisa lakukan di pagi hari. Kalau pagi hari kalian bangun pagi, kan aku pernah baca kalau orang-orang sukses itu bangun maksudnya mereka tuh bangun lebih awal karena mereka akan melakukan atau mencapai sesuatu yang akan mereka lakukan di hari itu. Jadi kayak mereka tuh teratur gitu, terjadwal apa yang mereka lakukan, jadi mereka nggak terbelang-belai. Nah kalian bisa lakukan itu di pagi hari. Jadi bangun tidur, otak kalian fresh,
dan menghirup udara pagi yang segar banget. Kalian bisa bikinnya di pagi hari karena lebih menyenangkan aja, itu opsional. Kalau siang hari kayaknya kalian banyak aktivitas, kalau malam hari kalian capek, kalian bisa bikin pagi harinya. Tapi kalau kalian malas atau mager, ya berarti kalian memang nggak niat untuk bikin bullet journal ini. Jurnal milik orang lain mungkin terlihat keren atau begitu detail, tapi bukan berarti jurnal kita tuh otomatis jelek ya. Ingat ya teman-teman, poin utama dari bullet journal ini adalah membuat jurnal dengan karakteristik khas kita sendiri. Jadi beda aja dengan yang kita buat gitu loh. Jadi nggak perlu berpatokan, apalagi membandingkan jurnal kita dengan orang lain. Kayak nggak pede, jurnal kakaknya ini bagus, jurnal kakaknya aku jelek. Nggak usah, kita tuh punya sifat sendiri, kita tuh punya kreativitas sendiri-sendiri. Kayak gitu ya. Terus aku saranin kalian tuh jangan takut mencoba hal-hal baru dalam membuat jurnal. Mungkin kita tiba-tiba berpikir untuk membicarakan dengan gaya tulisan yang baru atau mengganti desain jurnal untuk bulan selanjutnya. Itu nggak masalah, kita bisa terus mengasah kreativitas kita melalui kegiatan mengisi jurnal ini. Kalian bisa ngajak teman kalian bikin jurnal kayak gini. Kalau kalian punya sahabat, kalian bisa bicarain, ayo kita bikin jurnal kayak gini yuk, kita bikin kegiatan kita sehari-hari, nanti kita sharing-sharing tentang desain yang kamu bikin, atau kita hunting bareng. Nah kayak gitu. Jadi bisa kalian bisa cari teman ataupun sahabat yang bisa diajak bikin jurnal bareng-bareng. Jadi kalian lakukan dengan gembira dan ingat, kalau tujuannya adalah demi membuat diri kita bahagia dengan jurnal bikinan kita sendiri ya. Jangan insecure ataupun jangan membandingkan jurnal kalian dengan jurnal orang lain, karena tiap orang tuh punya kreativitasnya sendiri-sendiri seperti yang aku bilang tadi. Nah kayak aku nih, ini tuh aku bener-bener belum sempurna, tapi karena aku bikinnya dengan senang, jadi kayak aku senang aja gitu, wah ini tuh karya aku, nah gitu. Dan di sini aku menuliskan kalau aku tuh lagi mengucap rasa syukur apapun yang aku lakukan kayak gini hari ini, walaupun belum sempurna, aku merasa bersyukur karena Allah tuh udah mengasih aku kebahagiaan yang tidak tara, kesehatan yang tidak tara di saat pandemi kayak gini. Aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa kemanapun gitu. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang kurang beruntung, nah seperti itu. Jadi aku mencurahkan isi hatiku hari itu di dalam jurnal tersebut. Ibaratnya tuh kayak kita punya teman baru gitu loh. Terkadang tuh cewek itu nggak perlu solusi. Kalau lagi masalah tuh cewek tuh nggak perlu solusi, yang penting dia tuh didengarkan aja udah senang. Kalau menurut aku tuh kayak gitu. Jadi kita bisa tulis isi hati kita tuh di jurnal ini. Jadi kita tuh punya teman baru untuk curhat setiap hari. Nah disitu aku juga tulis, walaupun keinginanku belum tercapai hari itu, aku tetap bersyukur. Aku bisa coba lagi besoknya. Makanya aku disitu tulis spirit for today. Kalian bisa ikutin caraku seperti itu ya. Tulis apapun yang kalian inginkan, yang kalian perlukan di buku hari itu, karena kalau kalian menulis sesuatu yang kalian pendam, kalian mengutarakan itu kan lebih enak gitu. Nah aku tuh bukan ahlinya bullet journal,
Jadi pembahasan yang aku jelaskan tadi itu hanya sebatas yang aku pahami aja, tapi dengan pengetahuan terbatas aku mau mengulas, barangkali ada yang belum paham. Jadi di atas tadi aku memberikan penjelasan ataupun mengulas apa yang kalian nggak ngerti itu. Jadi buat teman bullet journal ini bukan tentang jurnal benar-benar yang cantik dan artistik gitu, namun gunanya yang lebih mendata, yang mampu mendata dan mengorganisir segala rencana dalam hidup kita. Jadi bullet journal ini merupakan satu alat yang ataupun teman yang sangat fleksibel, kayak yang aku bilang tadi, kayak kalian tuh punya teman curhat baru gitu. Jadi ini tuh bisa kalian bawa kemana pun gitu. Bahkan sistem ini tuh kadang tuh bisa mengubah hidup kita gitu loh, karena kita tuh bisa tahu, kita bisa baca ulang apa yang kita lakukan, apa yang kita curhatan kemarin gitu. Dan asiknya tuh kalian tuh bisa menggunakan kembali kapan saja sefleksibel kalian. Nah itu dia bulletin journal aku sudah jadi, meskipun gak sempurna. Sekali lagi ingat, jangan dibanding-bandingin, karena setiap orang tuh punya karakteristiknya masing-masing dan punya idenya masing-masing. Memang belum sempurna, tetapi aku di sini mau share aja. Jadi seperti ini bullet journalnya, dan kemudian apa itu penjelasannya jadi sudah aku jelaskan tadi. Semoga teman-teman yang ingin memulainya bisa mulai dari sekarang. Buat teman-teman, terima kasih ya yang sudah setia menonton video aku. Sekian dulu video aku. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video aku bermanfaat buat kalian. Ingat, kalau kalian gak pengen bikin sendiri, kalian ajak teman kalian, sahabat kalian, ataupun kakak kalian, adik kalian untuk bikin jurnal bareng seperti ini, karena ini adalah efektif buat kalian untuk menghemat catat aktivitas kalian ataupun curhatan kalian, dan bisa dibawa kemanapun. Kalau kalian punya teman yang bisa bikin aktivitas seperti yang sama seperti ini, kalian akan lebih semangat, karena kalian itu bisa sharing dan juga kalian bisa saling tukar pikiran untuk membuat jurnal apa yang ingin kalian bikin hari ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti kalau aku sempat pasti aku akan balesin satu-satu, karena di sini aku niatnya bukan untuk pamer ataupun menjadi sok tahu ataupun menjadi ingin ngajarin kalian, untuk enggak. Jadi aku di sini mau mengajak kalian untuk sama-sama belajar, karena di sini aku niatnya juga lagi belajar. Dan ini bullet journal pertama aku, dan ini tuh random, bener-bener random seadanya di otak aku, dan nggak ada planning sama sekali di awal. Udah sebelum aku jujur, tak video langsung aku bikin. Adanya kertas ini aku bikin, stikerku yang kemarin masih aku tempelin, dan itu bener-bener random. Jadi kalian tuh nggak usah insecure kalau kalian masih pemula seperti aku, karena di sini aku juga masih pemula sama seperti kalian. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Jangan bosan-bosan ya, kalau ada sesuatu yang kurang di video aku minta maaf. Kalian bisa kasih saran di bawah, aku next mau bikin video apa. Baik,
Terima kasih ya teman-teman telah menonton video aku. Bye bye teman-teman.